Zulkarnain MPD lahir di Palembang 6 Juni 1963. Lahir dan dibesarkan di keluarga polisi, justru mengarahkan cita-citanya untuk menjadi seorang pengajar. Menjadi seorang kepala sekolah merupakan impiannya sejak dulu, karena menganggap dengan menjadi kepala sekolah, ia akan lebih mudah untuk memotivasi seluruh elemen pendidikan, baik guru maupun siswa. Pernah meraih predikat kepala sekolah berprestasi terbaik 1 tingkat SMA sekota Palembang, dan punya cita-cita untuk menjadi seorang legislator setelah purna bakti. Dan saudara, inilah Bukan Basa-Basi. Salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasser Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Ya, kali ini saya akan berbincang bersama Bapak Zulkarnain, Kepala Sekolah SMA Negeri 21 Palembang. Seperti apa visi dan juga misinya dalam dunia pendidikan? Untuk itu, ikuti kami dalam Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Wima. Pak Zulkarnain, apa kabarnya hari ini Bapak? Sangat sehat. Sehat ya Pak ya? Bapak hari ini tampaknya saya mengganggu? Oh enggak juga. Everything will be okay. Enggak juga, artinya iya? Iya. Iya Bapak, jadi gimana ya? Minta waktunya sebentar kita ngobrol bersama seperti apa sebenarnya visi dan juga misi Bapak selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 21 ya Pak ya? Sudah terjun berkecimpung juga dalam dunia pendidikan. Oh, tapi ngomong-ngomong ini menarik juga ya Pak ya, piala ditaruh di depan pintu. Ya, sebagai tampilan awal. Tampilan awal. Filosofinya begitu? Iya, orang-orang tua sudah tahu bahwa kita filosofinya tetap maju. Mandiri, amanah, jujur, uswatun hasanah. Oh begitu, ya. Maju, mandiri, amanah, jujur, uswatun hasanah. Baik. Ini semuanya murni dari prestasi siswa? Prestasi anak-anak kita semua, jadi walaupun kita di pinggir, tapi anak kita selalu harus move on. Harus move on ya Pak ya. Jadi tentunya itu juga yang terus didorong oleh kepala sekolahnya. Beserta kawan-kawan guru dan kita jelas tidak melupakan bantuan orang tua. Jadi utamanya itu kan di beberapa komponen itu harus kerjasama. Jadi memang diletakkan piala-piala ini di awal juga untuk memotivasi anak-anak bahwa inilah yang sudah diraih dan dicapai oleh alim-alim terdahulu. Semoga akan datang akan bertambah lagi. Baik. Pak Zulkarnain, kalau berbicara mengenai dunia pendidikan ini, Bapak kan juga sudah lama juga ya Pak ya menjadi jadi guru seorang kepala sudah sekolah. 36 tahun. Guru? Kepala sekolah 10 tahun. 10 tahun. Ya. Jadi kalau berbicara sudah jadi tenaga pengajar 36 tahun, kemudian kepala sekolah 10 tahun. Bisa sekali Bapak membedakan seperti apa sih dulu dunia pendidikan kita dan sekarang begitu. Kita sambil bergeser kalian melihat ini suasana asli sekali di SMA 21. Pak Zulkarnain melihat juga nih asli juga nih SMA Negeri 21 enak. Jadi seger begitu ya pikiran anak-anak. Jadi emang kita cipta sedemikian rupa jadi suasana asli itu ada di sini. Baik. Pak Zulkarnain, kalau Bapak melihat dunia pendidikan seperti apa? Bapak kan sudah 36 tahun menjadi tenaga pengajar. Tahu betul kalau zaman dulu itu mendidik anak itu tidak seperti saat ini ya Pak ya? Iya. Yang susah zaman dulu atau saat ini justru? Sebetulnya justru saat ini. Oh iya? Karena terlalu banyak kita yang aturan-aturan, kemudian larangan-larangan, mungkin karena sesuai dengan perkembangan kemajuan HAM segala macam, sehingga kadang-kadang aturan-aturan yang sebenarnya hakiki dan agama itu terlupakan. Misal, dilarang mukul anak. Sementara di agama tidak diajarkan, pukul anakmu kalau itu tidak sholat. Nah sekarang itu terlarang untuk dunia pendidikan. Nah kira-kira begitu ya. Kemudian juga pola pikir anak-anak saat ini tuh dinilai lebih terbuka. Kemudian juga tapi terlalu berfokus kepada nilai bukan kepada sifat begitu. Kemudian juga bukan kepada imtak begitu. Ya itu kan karena kebijakan yang lalu. Jadi kebijakan yang lalu itu dan alhamdulillah sudah beralih sekarang. Jadi ujian nasional kemarin itulah yang merusak tatanan itu. Sehingga pada saat-saat yang lalu sempat kami jadi pendosa di dunia pendidikan. Nah, itu. Kenapa begitu? Nah, kita berbohong. Demi meluruskan anak kita berbohong. Demi membela anak kita berbohong. Nah, sekarang tidak. Alhamdulillah. Jadi merdeka belajar sekarang insya Allah akan kita kembali jadi merdeka mengajar. Baik. Mereka belajar, mereka mengajar juga begitu ya. Pak Zulkarnain, kalau melihat bahwa memang saat ini tuh yang menjadi fokus dalam dunia pendidikan itu harusnya itu seperti apa sih sebenarnya? Ya keseimbangan, keseimbangan antara ilmu dan keimanan. Jadi kalau yang namanya manusia purna itu kan
tangan dan kakinya penuh keterampilan, otaknya penuh pengetahuan, hatinya penuh dengan keimanan, kan begitu. Ya, ini juga yang dirindukan kalau Ya. kita melihat bahwa memang anak-anak saat ini itu juga yang menjadi perhatian bersama Ya. juga beda sekali perlakuannya. Kalau zaman dulu tuh kalau melihat guru tuh dari Wah, iya, iya. rasanya itu gimana, deg-degan gitu Sangat ya. segan, ya. Hormat segan. Hormat Tapi sekali. saat ini sepertinya sudah ada yang hilang seperti itu, ada yang miss di situ. Apa ya, Pak? Sebetulnya tidak hilang sebetulnya. Cuma ada sedikit penurunan aja. Tapi itu tergantung dari individu gurunya masing-masing. Ya kalau kami pribadi di sini, saya pernah lihat itu. Jadi saya sangat tidak setuju guru olahraga kalau sudah ngajar tos sama anak. Itu kan seolah-olah ada kesamaan tingkat antara guru dengan murid. Kalau dulu kan tidak. Bahwa guru itu harus pemberi, anak penerima. Jadi ada bedanya kalau dulu itu. Jadi dengan nilai-nilai seperti itu, ada respek anak itu yang sangat kepada guru. Tapi kalau sebaya dan main-main kan akibatnya kan begitu. Jadi ada yang luntur begitu ya? Hampir. Iya. Baik, Pak, sudah 36 tahun Bapak mengabdi sebagai tenaga pengajar, 10 tahun sebagai kepala sekolah. Lalu apakah ada rasa bosan begitu? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami. Bukan basa-basi, masih akan kembali saya jeda pariwara berikut ini. Oke, Pak, silakan. Oke. Ya, Pak Zulkarnain sudah 36 tahun lebih, kemudian juga 10 tahun menjadi kepala sekolah. Pernah merasa bosan, jenuh nggak sih, Pak? Belum, kalau jenuh sih belum. Ya, karena memang jadi kepala sekolah itu memang niat dari dulu kepengen jadi kepala sekolah. Oh, jadi memang benar-benar sudah punya cita-cita untuk menjadi seorang kepala sekolah, begitu? Begitu jadi guru, tekadku jadi kepala sekolah. Oh iya? Karena dalam hatiku, kepala sekolah itu adalah jabatan tertinggi daripada seorang guru. Kalau ASN kan sekda. Jadi kalau guru itu jabatan tertinggi adalah kepala sekolah. Oh, jadi ketika Bapak pertama sekali menjadi seorang guru sudah terfikirkan, aduh ini harus menjadi, bagaimana caranya untuk bisa menjadi kepala sekolah. Betul, benar. Lalu yang yang memotivasi Bapak untuk ini fokus sekali untuk menjadi seorang kepala sekolah itu sudah 10 tahun juga berkiprah sebagai kepala sekolah, apa Pak? Karena kepala sekolah penentu, jadi penentu kebijakan, penentu arah apa yang akan dicapai dari suatu institusi yang kita pimpin. Bagaimana kita mengarahkan guru, mengarahkan seluruh perangkat sekolah, memanage lingkungan dan lain-lain sehingga tujuan yang kita canangkan tercapai, goalnya kita capai. Apalagi ini sesuai juga dengan cita-cita Bapak dari dulu ya, begitu ya Pak ya? Ya, ini menarik ya Pak ya, ada bunga, kemudian juga ini bunga Nusa Indah. Ini Nusa Indah? Hampir sudah langka. Oh begitu. Zamanku kecil, bunga ini Nusa Indah ini sangat-sangat populer. Sekarang sudah hampir musnah, makanya aku tanam di sini. Sengaja cari merah putih, bendera kita merah putih. Jadi ketika dia bermekaran tuh manis sekali ya Pak ya? Iya. Sayang ini kemarin kan kemarau, ini baru hujan, kalau enggak ini bagus nih. Iya, ini juga? Sama, ini Nusa Indah putih. Ini Nusa Indah putih? Iya. Bagus ya Pak ya? Ya, jadi memang banyak filosofi dan bukan Nusa Indah ini, apalagi putih ini kan seputih hatinya. Seputih tujuan juga menjadi seorang pendidik seperti apa agar terus bisa memberikan yang terbaik bagi untuk anak bangsa. Untuk anak bangsa. Baik, tantangannya menjadi seorang kepala sekolah itu apa sih sebenarnya Pak? Kalau dikatakan ada ya ada, kalau enggak ya kalau kemampuan kita mengatasi. Karena kepala sekolah ini kadang-kadang kita ini terhambat dengan anggaran. Jadi anggaran itu kan keluarkan biasanya di bulan 4, bulan 5. Sementara bulan 1, 2, 3 seluruh kegiatan harus berjalan. Jadi kadang-kadang ada rasa
kepala sekolah itu harus pintar berhutang. Nah, kan itu ya. Cari dana talangan. Dan kepala sekolah tidak boleh mengeluh. Kawan-kawan tidak boleh tahu. Semua harus berjalan. Oh, ini loh saya. Oke, berjalan. Itu kira-kira. Jadi memang harus bisa menjadi leader begitu ya? Iya. Menjadi leader. Dan tidak pernah terlihat oleh anak buah, oh kita ini, wah ada suatu yang kita kalah, kita lemah, kita tidak punya dana, tidak ada alasan untuk itu. Semua harus berjalan. Karena memang menjadi seorang kepala sekolah itu cita-cita seorang Bapak Zulkarnain. Lalu ketika Bapak sudah akhirnya sudah 10 tahun menjadi seorang kepala sekolah, ada nggak rasa haru begitu, bangga ini? Oh ternyata apa yang saya cita-citakan ketika masuk menjadi seorang tenaga pengajar itu tercapai begitu loh sampai saat ini. Begitu sedang sendirian dalam ruangan, itulah terasa, ya Allah, berkah yang kuterima. Sekarang aku duduk di kursi ini tanpa nyogok. Tanpa nyogok, ya. Kira-kira kan begitu. Karena dulu kan terkenal, kalau mau jabatan itu sekian, harus punya keluarga ini, keluarga itu. Aku enggak. Hanya dengan prestasi aku bisa mencapai apa yang kuinginkan. Dan barokah Allah yang kuterima. Pak, sebenarnya ada nggak sebenarnya rasa haru kemudian juga rasa bangga karena memang menjadi seorang kepala sekolah itu adalah cita-cita Bapak dari dulu ya, dari 36 tahun yang lalu kalau begitu. Lebih kurang. Akhirnya ketika Bapak menjadi seorang kepala sekolah, ada nggak terbersit rasa bahagia begitu? Ada. Pada saat lagi sendiri di dalam ruangan, setelah kita observasi dengan guru-guru, kita tanya kebijakan kita dan lain-lain, yang rata-rata mereka bangga, mereka senang, itulah, ya Allah ini barokah darimu. Baik. Iya. Tapi memang dulu ketika masih duduk di bangku sekolah memang bercita-cita untuk menjadi seorang guru, Pak Zulkarnain? Awalnya enggak. Karena bapak kita dulu polisi, kami diarahkan untuk jadi polisi dulunya. Bukan diarahkan, kepinginnya. Tapi bapak tidak setuju. Orang tua kami tidak setuju. Almarhum ayah kami tidak setuju. Tidak usah nak, jadi guru baik nak. Kalau bahasa Palembangnya kan itu. Karena guru itu mulia dunia dan akhirat. Mintarkan anak yang bodoh, membaikkan anak yang nakal, merajinkan anak yang malas, kan itu gawe gitu. Itu tidak mudah ya Pak, karena ratus siswa ini harus ribuan itu harus dididik sesuai dengan karakteristik begitu ya, betul ya Pak ya. Ada anak yang akhirnya terjun menjadi seorang pendidik juga, Pak Zulkarnain? Kalau murid kita banyak. Jadi mereka itu apalagi sekarang kan jalur SNMPTN kita naik terus peringkat kita sekolah ini sejak dari awal kita. Jadi beberapa sudah yang berniat berprofesi jadi guru. Dan itu jalur benaran. Kalau anak di rumah, keluarga Pak? Oh belum. Jadi anak saya yang tua itu gagal, cepat nikah, udah punya cucu 4. Oh iya? Ya. Tapi terlihat masih muda ya Pak ya? Yang nomor 2 baru kuliah, dan yang bontot masih kelas 6 SD. Ya kan memang dulu jaraknya antara anak-anakku itu rata-rata 4-5 tahun. Kan memang dulu kelahirannya direncanakan. Dan hidup pun harus direncanakan. Life should be planned. Akan itu. Tapi yang Bapak tanamkan ketika mengajar anak sendiri apa? Iya. Kalau anak aku ajarkan dia berdikari. Jadi aku sekarang ini aku juga buka salah satu usaha. Jadi anakku tahu cara mencari duit, betapa susah cari uang 3.000, 5.000. Jadi mereka tahu itu. Sehingga mereka jarang, "Pak, minta duit." Sekarang udah jarang. Itu. Karena itu tidak mudah begitu ya Pak Zulkarnain ya. Karena hidup itu kan susah. Life is struggle itu memang iya. Iya, jadi memang apa yang diinginkan itu tidak semuanya bisa tercapai, dan ketika kita ingin mencapai harus ada usaha, effort. Baik, kita bergeser lagi Pak. Iya. Kalau Pak Zulkarnain, kalau misalnya ini melihat memang anak-anak itu dibiarkan untuk bermain di sini ya, kalau misalnya pada jam olahraga. Iya, memang. Jadi ini memang untuk permainan. Sayangnya rumputnya agak tinggi. Dulu kan mau kami konblok, ternyata tidak disetujui oleh orang direktorat. Karena memang harus asri seperti inilah. Ya. Tapi akan lebih baik kalau asri seperti ini ya Pak ya? Iya. Jadi memang hutan dia. Jadi anak-anak juga lebih kembali ke alam. Ke alam, betul. Tapi kalau misalnya melihat di sini memang taman-tamannya juga memang masih dibiarkan untuk alami begitu ya. Dan kita bagi per kelas. Karena sekolah kita percontohan kewirausahaan, dari anak-anak ini kami arahkan ke perkebunan salah satunya. Seperti apa Pak? Anak kelas 12, seluruh kelas 12 tanam jahe merah. Kelas 11 tanam kunyit. Kelas 10 tanam serai, itu yang kelihatan. Ya, jadi pada saatnya nanti silahkan dijual nak, uangnya ambillah. Secara tidak langsung kita mengajari mereka berusaha. Oh, itu kira-kira. Itu ditanam di rumah atau di sekolah? Di sini di sekolah. Oh, di sekolah. Iya.
Itu pakai pot yang besar-besar. Menarik ya Pak ya. Dan itu boleh dibawa pulang kalau tidak malu nanti ya. Iya. Jadi anak-anak diajarkan untuk Iya, berwirausaha. belajar Berwirausaha. Iya. Baik. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali masih akan kami bahas mengenai seperti apa visi dan juga misi seorang Bapak Zulkarnain, Kepala Sekolah SMA Negeri 21 Palembang. Tetaplah bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Selamat Pak. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Masih akan kami ajak Anda untuk berbincang bersama Bapak Zulkarnain, Kepala Sekolah SMA Negeri 21 Palembang. Nah, ini tempat apa ini Pak? Ini ruang serbaguna. Ini ruang serbaguna. Iya. Jadi kegiatan seni, olahraga, pelatihan, rapat boleh pakai itu semua. Ini juga ada apa ya, dihias dengan mural-mural cantik, ada jembatan Ampera, kemudian juga ada flamingo di situ, kemudian juga ada apa matahari ini karya siswa semua. Iya, jadi ini menanamkan rasa kepemilikan anak terhadap sesuatu di sekolah ini. Nak, ini punyamu, dijaga, dipelihara, dirawat, dibersihkan. Jadi anak-anak hobinya apa begitu bisa diarahkan. Bisa diarahkan. Ngomong-ngomong soal hobi, Bapak hobinya apa? Ya kalau sekarang ini saya ini hobinya yang menghasilkan. Kalau itu bukan tanam hobi Bapak saja. pisang, segala macam, gitu. tanam. Tapi hobiku yang utama aku pelihara ikan. Oh iya? Ya, aku hobinya sama ikan. Jadi dulu memang Bapak suka ikan? Iya, dari kecil suka ikan. Ya, jadi dulu sekecil apapun tempat aku harus buat kolam untuk pelihara ikan. Ini dalam jumlah besar maksudnya Pak Zulkarnain? Enggak juga, sekedar untuk penyaluran hobi. Ya. Tapi kalau sekarang memang aku buka usaha kolam pemancingan kalau sekarang. Karena aku hobi ikan tadi. Ikan apa Pak yang biasanya Bapak pelihara? Kalau dulu biasanya lele kalau dulu. Kalau sekarang lagi cari ikan-ikan langka. Ikan betutu yang sekarang sudah menghilang. Aku lagi cari itu sekarang. Dari kecil memang Bapak hobinya memelihara ikan? Ikan, iya. Kenapa Pak? Mungkin karena suka makan ikan kali. Ini sesuai dengan program pemerintah ya, ayo makan ikan. Ayo gitu. makan ikan. Sekarang dulu belum ada program itu ya. Tapi Bapak dari dulu memang sudah suka makan ikan. Iya. Kemudian Pak Zulkarnain, arti keluarga menurut Bapak itu seperti apa? Keluarga ada tempat saya beribadah. Jadi seluruh yang kulakukan untuk keluarga itulah ibadahku untuk keluarga. Jadi aku, misalnya anakku, aku kerja nggak nemenin ini, aku ambil pusing. Oh inilah ibadahku untuk anak-anak sama keluarga. Jadi everything I have is for my family. Jadi semua yang dilakukan ini untuk kembalinya ke keluarga ya, begitu ya Pak ya? Baik, Pak Zulkarnain, Bapak sudah mencapai salah satu cita-cita katakanlah dalam hidup, menjadi seorang kepala sekolah ini katanya. Posisi teratas lah tertinggi, begitu ya, tertinggi jabatan ya. Seorang guru. Nah, kemudian apalagi sih sebenarnya cita-cita Bapak yang mungkin ingin Bapak wujudkan begitu? Saya membenci pendidikan dipolitisasi. Oh ya? Tapi saya akhir-akhirnya pensiun nanti saya akan menjadi orang politik. Oh ya? Saya akan terjun ke politik. Jadi kami ini sebetulnya kepengennya pendidikan ini langsung vertikal saja lah. Sehingga tidak dilibatkan dalam pilkada dan segala macam. Jadi kami ini netral. Sehingga kepala sekolah yang jadi kepala sekolah pun memang prestasi, bukan karena kedekatan. Ya, selama ini apakah Bapak merasa dilibatkan begitu? Pendidikan dalam dunia politik? Iya, dilibatkan dan melibatkan diri. Karena tuntutan. Iya. Tadi apakah ada langkahnya begitu, langkahnya agar pendidikan itu sebenarnya bisa dilepaskan? Jadi netral, iya, harus kembali ke pusat. Jadi pendidikan tidak masuk otonomi. Jadi pendidikan itu harus seperti kejaksaan, Departemen Agama dari pusat. Jadi dia berdiri sendiri begitu ya Pak ya? Tidak terlibat oleh pimpinan daerah. Sebenarnya itu yang kami harapkan. Kendalanya apa kalau yang Bapak rasakan saat ini memang ya dengan keadaan saat ini? Iya, kita dilibatkan dalam
pilkada-pilkada, setengah dipaksa, diarahkan. Nah kan kira-kira itu. Kalau kita tidak mengikuti, kita diintimidasi secara halus, mohon maaf saya belak-belakan. Iya, itu. Jadi sebetulnya ini kemauan kawan-kawan lain-lain juga. Hanya kesempatan ini saya sampaikan, tolong kurangi politisasi di dunia pendidikan. Karena itu dampaknya kurang bagus. Iya, sebenarnya ini yang menjadi permasalahan di dunia pendidikan ya Pak ya, yang dirasakan kepala sekolah terutama karena memang pressure-nya dari atas begitu. Tapi apakah Bapak cukup yakin begitu mengutarakannya? Sebetulnya ada arahan lain, kita melalui pimpinan, melalui kepala dinas, dan itu sudah dicoba semua sebetulnya. Cuma tinggal kita kapan satu saatnya. Tapi karena kita hidup ini menerima takdir, ya kita terima takdir aja nantinya. Begitu. Ya. Ngomong-ngomong, Pak Zulkarnain yang terus membuat Bapak semangat itu dalam beraktivitas, kemudian juga Bapak masih terlihat fresh sekali ya begitu ya Pak. Walaupun banyak tuntutan, kemudian juga banyak tekanan juga, kemudian juga dinamikanya sebagai seorang kepala sekolah. Apa sih Pak? Ya kan itu tadi, selain ibadah kita pakai prinsip always be happy. Itu filosofinya ya, always be happy. Jadi kita tidak kelihatan, apa kita bokeh, buntu, gak punya duit, gak ketahuan kalau kita senangan itu. Iya, Pak Zulkarnain yang bisa dibagi kepada pemirsa di rumah begitu, baik kepada teman-teman tenaga pengajar lain maupun juga kepada anak-anak didik, kemudian juga kepada generasi muda yang saat ini dalam menjalani kehidupannya itu untuk terus semangat apa, Pak Zulkarnain? Cuma itulah satu, tekuni yang kau kerjakan. Love what you do. Jadi kalau kita menekuni segala yang kita lakukan, insya Allah kita akan berhasil. Apapun itu. Apapun itu. Jadi sesuatu yang kita tekuni pasti akan menghasilkan. Itu prinsip. Pasti ya Pak? Pasti, insya Allah. Jadi memang apapun bidangnya, jika kita yakin begitu menekuni dengan dan fokus terhadap satu bidang, pasti berhasil. akan menghasilkan. Love what you do. Love what you do. Ini menarik ya Pak ya. Jadi mungkin bisa menjadi semangat juga bagi kita pemirsa bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita tekuni, yang kita sukai, jika kita memang benar-benar fokus terhadap suatu bidang itu, pasti insya Allah menghasilkan. pasti menghasilkan begitu. Terima kasih sekali Pak Zulkarnain sudah banyak sekali berbincang mengenai dunia pendidikan, mengenai apa yang terus memotivasi Bapak, kemudian juga bagaimana caranya untuk tetap bersemangat sehingga bisa berbagi semangat bersama orang-orang terdekat. Terima kasih sekali. Sukses untuk SMA Negeri 21 juga, sukses untuk karir Bapak juga, salam untuk keluarga ya Pak ya. Oke, terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah Bukan Basa-Basi episode kali ini. Saya Wima Herstam pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami di Bukan Basa-Basi episode selanjutnya. Sampai jumpa.